Saya tidak percaya semua kita hari ini dipenuhi dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama kita. Dan kenapa? Karena Tuhan selalu berjalan bersama kita. Baiklah, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita selalu meninggikan, kita akan berdoa. Tuhan, sungguh kami berterima kasih dan bersyukur. Kami punya Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, senantiasa ada bersama kami Tuhan. Bersyukur selalu untuk setiap kasih Tuhan. Sebentar lagi ini kami Tuhan akan memulai ibadah kami Tuhan. Pimpin setiap kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang ada bersama kami, hadirat Tuhan yang selalu ada bersama kami di tempat ini Tuhan. Pakai setiap kami, baik hamba-Mu ini ya Tuhan, yang jadi worship, singer, pemain musik, dan terlebih hambanya nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan pakai kami jauh lebih besar lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan kami yang agung. Haleluya, amin.
kerendahan kami, kerendahan diri kami, minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pulihkan satu tercinta ini, dan Tuhan juga akan memulihkan bangsa kami ini, sehingga bangsa kami tidak akan goyah Tuhan menghadapi situasi yang tidak baik sekarang ini. Haleluya. Kau Allah yang kami tinggikan, Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami ingin terus memuji-Mu, terus meninggikan Tuhan. Karena hati kami dipenuhi dengan puji-pujian. Kami tidak terkendala dalam keadaan apapun. Kami tidak terkondisi dalam segala apapun. Kami tidak menghentikan, selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Mari kita katakan amin. Baiklah, mari kita puji dan tinggikan Tuhan. Tuhan kita ajaib dalam hidup kita, dan Dia yang selalu bersama kita, dan kuasanya yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan. dan Dia adalah Raja mulia dalam hidup kita, dan Dia juga pertukaran kita. Oke, Dia notabene kita, Tuhan yang benar.
Dia adalah Tuhan yang benar, bahkan semesta pun selalu memuji Dia. Jadi kita tidak pernah takut dalam kondisi apapun. Baiklah, sekarang kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Firman yang selalu menghidupkan kita, hidup. Firman yang mendidik kita, bahkan firman juga yang selalu menguatkan kita. Di dalam kondisi apapun, Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan, bagian kami karena selalu bersyukur kepada-Nya.
Kami datang dengan segala sesuatu yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami merasa bahwa kami membutuhkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kami adalah manusia yang terbatas di dalam dunia ini, Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami butuh Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu setiap kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, memberikan segala sesuatu yang berharga di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam tinggal di dalam setiap kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Pakai bibir mulut hamba-Mu, pakai setiap pikiran hamba-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus sendiri yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba dan kami semua sudah siap untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit kebenaran firman Tuhan. Bagi saudara-saudara yang di rumah, mari kita ambil Alkitab kita membuka firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Pengkhotbah 3, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian: untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berbicara bahwa segala sesuatu ada masanya, untuk apapun yang di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing ya. Saat ini seluruh bangsa, seluruh dunia mungkin merasakan badai yang sangat dahsyat. COVID-19 bagaikan badai yang dahsyat yang melanda bumi ini ya. Semua orang menjadi panik, semua orang menjadi cemas, semua orang merasa khawatir, semua orang merasa takut ya. Kecemasan, kekhawatiran ya telah menyerang pribadi lepas pribadi setiap orang tanpa pandang bulu ya. Misalnya kita melihat di dunia ini ya, seorang yang terkenal di dunia, Pangeran Charles. Apakah kita melihat dia kurang bersih kehidupannya? Apakah lingkungannya kurang steril? Atau apakah hidupnya kurang dari segala sesuatu yang dia menjaga hidupnya tetap bersih? Ya. Tetapi dia dinyatakan terkena virus yang mematikan ini, saudara. Ada lagi orang-orang yang terpandang dalam bangsa ini. Seorang wali kota, seorang menteri. Apakah hidup mereka kurang bersih? Apakah mereka tidak menjaga hidup mereka? Tetapi mereka juga dinyatakan terkena virus yang mematikan ini, saudara. Ya, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa badai ini, ya, virus ini, ya, mulai membuat sekian bangsa di dalam dunia ini mulai begitu merasa takut, mulai merasa khawatir, mulai merasa bahwa ada hal yang begitu rupa yang mengancam setiap kehidupan mereka.
Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita percaya kepada Tuhan kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan itu ajaib. Kita punya Tuhan hidup. Kita punya Tuhan yang mampu mengeluarkan kita, mampu mengangkat kita dari segala sesuatu yang membuat kita tidak enak dalam setiap kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa badai ini pasti berlalu di dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Kebenaran firman Tuhan ini memberikan segala sesuatu yang bisa membuat kita percaya bahwa kita punya Tuhan adalah Tuhan yang sanggup mengeluarkan kita, mengangkat kita, membuat badai itu berlalu dari dalam setiap kehidupan kita. Di sini ada beberapa referensi dalam firman Tuhan yang akan meneguhkan setiap iman percaya kita agar kita tidak menjadi cemas dan kita tidak menjadi takut, ya. Yang pertama di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayat 28 kita baca bersama-sama, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang kita rasakan sekarang ini, saudara, Tuhan mau bahwa setiap anak-anak Tuhan yang pertama adalah yang keluar daripada bibir mulut mereka adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Kita masih ada sekarang ini, kita masih menerima setiap kebenaran firman Tuhan, sekalipun mungkin kita berada di rumah kita masing-masing melihat rekaman ini. Tetapi Tuhan mau berbicara kepada kita, apapun yang terjadi, ya, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Oleh sebab itu saya katakan kepada kita bahwa mari kita mengucap syukur di dalam segala keadaan, mengucap syukur di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang ini. Virus atau COVID-19 ini tidak sanggup untuk memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Sekarang ini kita sedang duduk, mungkin kita sedang melihat dan kita sedang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini disampaikan. Percayalah, ada banyak orang di bagian-bagian bumi yang sebelah sana, mungkin saat ini mereka tidak sanggup dan tidak bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara mengucap syukur bahwa saudara saat ini bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menerima rencana Tuhan yang baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita lebih lagi dekat dengan Dia, kita lebih lagi merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan kita bertanggung jawab atas setiap hidup kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita mau supaya setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita mau tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Yaitu apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, percaya bahwa Allah kita turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang kedua, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Mazmur 23 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Firman Tuhan ini sudah sering kita mendengarkannya. Mazmur 23 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Kita baca bersama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku,
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, saat ini mungkin kita merasa bahwa mungkin kita sedang berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, atau mungkin Tuhan izinkan kita masuk melewati padang gurun, atau mungkin kita sedang merasa ada begitu hal banyak yang sedang terjadi yang membuat kita mungkin merasa takut, merasa khawatir, merasa cemas. Ketahuilah firman Tuhan ini berkata kepada kita, sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Tuhan kita menyertai kita. Gadatmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai setiap kehidupan kita di dalam setiap lembah-lembah kekelaman yang mungkin kita lewati. Dia berjanji bahwa Dia tidak akan membuat kita menjadi takut, oleh karena gadanya dan tongkatnya yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, satu ayat lagi dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini, saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya saudara. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 ini katakan kepada kita bahwa kita jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Kita jangan bimbang sebab aku ini adalah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Lalu apa yang mau kita takutkan, saudara? Allah kita sudah berjanji bahwa Dia akan meneguhkan, bahkan akan menolong kita. Bahkan Dia akan memegang tangan kanan kita dan membawa kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, masih banyak ayat-ayat lagi yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ada masih banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita, bahwa kita jangan takut, kita jangan bimbang, kita jangan cemas, kita jangan khawatir. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah kita adalah Allah yang membawa kita kepada kemenangan. Dia sudah berjanji bahwa Dia akan meneguhkan kita. Dia bahkan memegang tangan kanan kita, membawa kita kepada kemenangan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini semuanya adalah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita agar kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak menjadi cemas, kita tidak menjadi takut terhadap apapun juga. Tidak menjadi cemas, tidak menjadi takut, tidak menjadi khawatir terhadap apapun juga di bawah kolong langit ini, termasuk virus corona atau COVID-19 ini, saudara. COVID-19 yang datang melanda dunia ini, datang melanda bumi dengan segala keganasannya, pasti akan berakhir, pasti akan berlalu juga, saudara. Timbul pertanyaan buat kita semua, badai yang datang atau COVID-19 ini pasti berlalu, sebab firman Tuhan berkata kepada kita, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kalau begitu, kapan COVID-19 ini akan berlalu? Kapan dia akan berlalu dari dalam kehidupan kita atau dalam dunia ini, saudara? Jawabannya adalah besok. Jawabannya adalah besok, saudara. Kenapa besok? Karena setiap hari kita bangun dengan harapan yang baru dari Tuhan, saudara. Setiap pagi, setiap hari bangun, kita bangun pada pagi hari, kita bangun dengan harapan yang baru daripada Tuhan. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23, mari kita lihat. Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi.
besar kesetiaan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita, dan tidak akan pernah habis-habisnya rahmat Tuhan bagi kita. Ayat 23 katakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Oleh sebab itu saya katakan, kapan berlalunya? Besok dia berlalu, saudara. Karena apa? Kita bangun dengan rahmat Tuhan tiap pagi, kita bangun dengan berkat Tuhan yang baru tiap pagi, kita bangun dengan harapan yang baru daripada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kita. Apapun itu, saudara, ada waktunya di bawah langit ini, ada masanya di bawah langit ini. Tuhan katakan bahwa jikalau kita berada di dalam Tuhan, Tuhan akan memegang tangan kanan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi buat kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, setiap pagi tatkala kita bangun, ya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hari ini rahmat Tuhan selalu melimpah buat kita. Rahmat Tuhan selalu baru buat kita. Ada pertolongan yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ya, percayalah, jikalau Wuhan di Cina boleh selesai dalam COVID-19, wabah ini boleh selesai dari mereka, percayalah, ada waktunya buat kita bahwa wabah ini akan pergi dari bangsa Indonesia ini. Yang patut kita lakukan sekarang adalah mari kita saling bergandengan tangan, tidak memandang satu dengan yang lain, tetapi mari kita berdoa, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Apa yang pemerintah katakan kepada kita, mari kita dukung mereka. Kita putuskan ya tali penjangkitan atau yang menjangkit seluruh bangsa Indonesia ini, kita putuskan tali itu, saudara, supaya bangsa ini boleh sehat, bangsa ini boleh kuat, bangsa ini terus maju, ya, menggapai sesuatu yang lebih lagi. Dan kita percaya, jikalau ada anak-anak Tuhan yang berdoa, maka kita melihat mujizat itu pasti terjadi, saudara. Mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mujizat pasti terjadi buat bangsa Indonesia ini. Begituan, saudara-saudara, kesimpulan buat kita pada pagi hari ini, bahwa jangan cemas, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Tuhan Yesus berkata kepada kita di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-34, ya, mari kita lihat Matius 6 ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini, saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yakinlah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, badai itu pasti berlalu, COVID-19 itu pasti berlalu, ya, dan kita meraih kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah melawan kita? Tidak ada yang sanggup melawan kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan terlalu besar buat COVID-19 ini, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Kita berdoa karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Terima kasih, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini sampai demikian jauh, ya, tetapi Tuhan akan terus bekerja buat kita. Tuhan akan melakukan kuasanya buat kita, dan kita akan melihat damai sejahtera Tuhan, berkat-berkat Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bapa yang baik, saat ini kami kembali datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur, berterima kasih. Engkau Allah yang ajaib dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang membuat dan menjadikan langit dan bumi ini, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya daripada Engkau, Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami percaya Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan kami.
Engkau juga yang akan mengusir, Engkau juga yang akan menyirnakan setiap sakit dan penyakit sampar, penyakit menular atau penyakit apapun itu. COVID-19 atau Corona ini akan berlalu dari dalam setiap kehidupan kita, akan berlalu dari bangsa ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kita jadikan itu lagu tadi, walau sering berubah di diri. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan dan kami dikuatkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berada di rumah dan mengikuti setiap kebaktian ini ya Bapa. Tuhan jamah setiap kehidupan mereka. Tuhan tutup bungkus lindungi setiap anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah-Mu. Biarlah malaikat-malaikat yang berpasukan itu menjagai setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sakit pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kehidupan mereka dan berikan kekuatan, berikan kesembuhan atas setiap sakit dan penyakit yang mereka rasakan pada saat ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, bilur-bilur-Mu berkuasa atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman ke depan. Beberapa hari ini saudara, ibadah selain hari Minggu kita tetap adakan di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa, ya, menyerahkan seluruh kehidupan kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat gereja kita, berdoa buat pembangunan gereja kita, berdoa buat seluruh daerah di mana kita berada, terkhususnya Kota Sampit ini, supaya kita boleh dilindungi setiap aparat keamanan, setiap petugas-petugas medis di rumah sakit. Tuhan, lindungi mereka, Tuhan jagai mereka, juga berikan kekuatan kesehatan buat mereka. Dan ibadah pada hari Minggu, ya, awal bulan 4, kita melihat situasi dan kondisi terus saudara. Jikalau memungkinkan untuk kita melakukan ibadah di gereja, kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita akan adakan ibadah di gereja. Tetapi jikalau situasi dan kondisi ini belum memungkinkan buat kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan kita lakukan ibadah tetap di rumah kita masing-masing dengan tidak mengurangi rasa hikmat kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, hadirat Tuhan juga ada bersama-sama dengan saudara-saudara di rumah masing-masing. Percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Ya, saudara berdoa supaya ini cepat berlalu, waktunya cepat datang dan dia selalu berlalu dari dalam setiap kehidupan kita. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan kolektor, persembahan pembangunan, persembahan persembuhan, persembahan misi atau persembahan yang lain saudara. Saudara-saudara boleh masukkan setiap persembahan syukur saudara di dalam amplop di rumah saudara masing-masing. Saudara tuliskan pada tanggal hari Minggu besok tanggal 29, persembahan pembangunan, persembahan kolektor, persembahan pembangunan. Saudara nanti kumpulkan itu di grup, sudah disampaikan alamat rekening daripada bendahara kita Ibu Yi. Saudara boleh masukkan ke rekening, langsung ke rekening. Juga saudara boleh nanti kumpulkan langsung kepada bendahara, atau juga saudara boleh titipkan ke orang yang sampaikan, atau saudara sampaikan langsung kepada bendahara gereja. Ya, puji Tuhan saudara. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa buat persembahan ini. Bapa yang terkasih, Bapa yang terbaik, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Hamba berdoa Tuhan buat setiap persembahan yang sudah diberikan oleh setiap anak-anak ini ya Tuhan Yesus. Sekalipun mereka di rumah masing-masing, mereka memasukkannya dalam amplop-amplop yang mereka sudah sediakan. Ini adalah setiap persembahan syukur mereka ke hadapan hadirat ya Bapa. Mari Tuhan Engkau berkati setiap persembahan-persembahan ini. Persembahan kolektor, persembahan persepuluhan, persembahan pembangunan, persembahan misi, persembahan apapun yang mereka berikan ke hadapan hadirat ya Bapa sebagai pekerjaan-Mu, memperluas pekerjaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Mari Tuhan Engkau buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda kepada semua pribadi-pribadi yang sudah memberi, semua keluarga-keluarga yang sudah memberi buat pekerjaan-Mu. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda ke dalam setiap kehidupan mereka yang sudah memberi buat pekerjaan dia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan dia Bapa. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
kita menyanyikan satu lagu tadi, Ajaib Kau Tuhan. Kami tiba di penghujung ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal hingga akhirnya ibadah kami ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu sebagai dupa yang harum. Itulah ibadah kami yang sejati buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu menyertai kami. Kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup. Allah kami adalah Allah yang ada dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau bekerja, Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak putus-putusnya menaikkan setiap ucapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Karena Allah kami adalah Allah yang baik. Allah kami adalah Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus hamba berdoa sekali lagi menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing saat ini Tuhan. Yang mereka mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing ya Bapa. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu menjamah setiap kehidupan mereka, memberkati setiap kehidupan mereka, memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan mereka. Jikalau yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hiburkan mereka. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah ada buat kami. Engkau Allah memberikan yang terbaik buat kami. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus buat daerah di mana kami berada, kota Sampit yang tercinta ini Tuhan, kota Waringin Timur keseluruhannya Bapa. Tuhan, tutup bungkus lindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Kami percaya malaikat-malaikat yang berpasukan-pasukan itu sedang menjagai kami, berkeliling-keliling tempat ini untuk memberikan pertolongan buat kami. Kami berdoa buat semua orang yang bertugas untuk menghalau, untuk menolong segala sesuatu yang terjadi di tempat kami ini ya Bapak. Petugas-petugas medis, petugas-petugas kebersihan, petugas-petugas dimanapun mereka lakukan tugas mereka, Tuhan jagai mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berkati setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus, biarlah segala sesuatu yang terjadi ini cepat berlalu dari dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berdoa buat pemimpin negara kami. Berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin dalam bangsa ini ya Bapa. Dari tertinggi sampai yang terendah, Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan buat mereka. Tuhan tolong bagian-bagian tempat daerah-daerah di mana mereka sudah mulai ya
mengisolasi diri mereka, kampung mereka. Tuhan tolong perekonomian mereka, Tuhan Yesus, cukupi segala sesuatu yang mereka butuhkan ya Bapa. Kami juga Tuhan Yesus, Engkau perhatikan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib buat kami. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami di dalam dunia ini. Engkau akan menyertai kami sampai kepada berkesudahan zaman ini ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, hamba menyerahkan seluruh kehidupan kami, ibadah dari awal hingga akhir ini ya Bapa. Sebelum hamba kami semuanya pulang meninggalkan tempat ini, hamba mau berdoa, memberkati setiap kami, meminta berkat daripada Engkau ya Bapa. Sebab itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal oleh anakmu Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau berjanji akan menyinari kami dengan sinar wajah-Mu yang suci dan kudus, dan Engkau berjanji akan memperhatikan setiap kehidupan kami, diperhatikan untuk dicurahkan setiap berkat-berkat-Mu melimpah di atas setiap kehidupan kami. Diberkatilah Engkau di tanah di mana Engkau tinggal, rumah di mana Engkau tempati, dan semua orang yang berada di dalam rumah-Mu diberkati oleh karena Yesus Kristus karena tinggal bersama-sama dengan Engkau. Diberkatilah setiap pekerjaan-Mu, hasil usaha-Mu, hasil keringat-Mu, apapun yang Kau perbuat di dalam Tuhan, Tuhan berkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Hewan ternak-Mu dengan jumlah yang banyak, lumbung-lumbung-Mu penuh melimpah, studi-Mu dengan hikmat kepintaran, dan Tuhan berkati seluruh keluarga-Mu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu, bahkan buah kandungan-Mu diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjagai engkau pada saat engkau keluar, dan Tuhan menjagai engkau pada saat engkau kembali ke dalam rumahmu. Dimanapun engkau berkendaraan, Tuhan sertai engkau sampai engkau tiba di tempat tujuanmu dan kembali ke dalam rumah. Dijauhkan engkau dari segala sakit penyakit, apapun bentuk penyakit itu, apapun nama penyakit itu, dijauhkan dari dalam setiap kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi setiap kekuatan kesehatan, segala sesuatu yang terbaik yang berasal daripada Tuhan, segala sesuatu yang terbaik yang berasal dari dalam kerajaan surga, dilimpahkannya lagi itu di dalam setiap kehidupanmu. Akhirnya pulanglah engkau dengan damai sejahtera yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus tinggal tetap dalam setiap kehidupan kita, hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.